Sakamoto Days. Aduh, gua sudah tidak bisa membela anime ini cukup jauh. Gua udah bikin video first impression gua mengenai beberapa episode Sakamoto Days. Kalau nggak salah episode 1, episode 2. Di review tersebut gue masih belain Sakamoto karena gue punya harapan bahwa di fight scene yang lebih serius, yang di manga panelnya lebih bagus, lebih kelihatan luar biasa, akan diadaptasikan juga dengan sangat luar biasa dan tidak biasa aja. Dan sampailah kita ke Sakamoto versus Boiled. Dan menurut gua, waduh, kenapa bisa begitu? Ya bisa begitu. Tapi emang separah apa sih? Sakamoto Days, sebuah anime yang diadaptasi dari manganya Sakamoto Days yang bener-bener di tahun 2005 ini menjadi banyak bahan omongan para wibu karena emang ini ditunggu-tunggu banget. Kalau lu belum baca manganya, buruan baca karena bagus banget. Bukan cuman lucu, tapi juga bagus, tapi juga menegangkan. Gue pikir bakal jadi kayak household gitu, yang kayak apa, Yakuza pensiun ketemu cewek cantik terus akhirnya jadi bapak rumah tangga. Abis itu slice of life. Gue tadi berpikir Sakamoto kayak gitu, tapi pas gue paksain baca lebih lanjut, wow, bagus banget. World buildingnya bagus banget, konfliknya juga dibuild dengan rapi. Tentu panel-panel actionnya yang bikin lu kayak buset, ini ngegambarnya wadidaw banget. Dan ada misteri yang menyenangkan banget untuk diikutin. Jadi kayak, ini siapa penjahat sebenarnya? Ini siapa musuh utamanya? Buat yang mau boleh baca manganya, buruan baca. Buat yang belum baca manganya, gue akan kasih alasan kenapa kalian mesti baca manganya. Karena animenya itu ternyata serius, karena waktu first impression gue yang pertama di episode 1, episode 2, itu gue masih kayak, oke lah, ini baru pertama-tama gitu. Dan emang Sakamoto awal-awal itu nggak yang sampai berantemnya kayak gimana. Lebih ke slice of life dan nunjukin seberapa lucunya ada assassin yang pensiun, tapi tetap memiliki kekuatan yang sama. Makanya gue bilang, atau mungkin lupa gue bilang, intinya adalah gue masih nungguin, gue masih kasih harapan untuk nanti sampai di pertarungan-pertarungan yang jauh lebih serius, itu bener-bener ngelihat, wah manganya kayak begini, berarti animenya mesti ada effort kayak begini dong. Karena jujur, first impression gue nggak bilang ini jelek, gue bisa bilang mid lah. Nah ini banyak orang Indonesia tuh nggak ngerti kata mid tuh artinya apa. Mid tuh middle, maksudnya tuh oke, di tengah-tengah aja gitu, nggak jelek, nggak bagus, tapi mid. Kayak di video gue bilang overrated, orang-orang ngamuk. Overrated dari mana? Orang jelas-jelas nilainya bagus dan segala macam. Kalau ada anime nilainya menurut gue harusnya cukup di 8 tapi dinilai 10, istilahnya overrated. Apakah itu otomatis jadi anime yang jelek? Kagak. Yang jelek apa? Cara nangkep lu, literasi lu. Gue bahas literasi ntar diledekin lagi, meme-meme literasi nggak penting. Apa kabar Indonesia, Mas? Semakin buruk dalam punya skill literasinya, jadi semakin banyak teks, literatur, dan apapun itu untuk alat komunikasi semakin gagal paham. Sekali gagal paham, ngamuk-ngamuk di internet. Gua nontonin Boiled versus Sakamoto, gue tungguin banget. Dan hasilnya, wah, bahkan menurut gue jauh lebih parah daripada yang gue, antisipasi. Maksudnya gue ada antisipasi nih, bagus. Terus ada antisipasi jelek. Hasilnya di bawah. Bahkan jatuhnya menurut gue aneh banget. Oke, ceritanya adalah tentang bagaimana Sakamoto ketemu salah satu temen lamanya di asosiasi yang berusaha untuk nge-assassinate dia. Tapi ternyata Sakamoto nggak kenal dia siapa. Sampai akhirnya Sakamoto untuk pertama kalinya di anime dan juga di manga menunjukkan prime-nya. Jadi Sakamoto kan ada yang gemuk banget, gendut. Gue masih boleh ngomong gendut gak sih di internet? Kan katanya nggak boleh ngomong F-word lagi ya. Nggak tahu deh. Komen di bawah, gue nggak tahu. Marahin gue kalau gue salah ya. Tapi gue kemarin baca katanya itu nggak boleh bilang G-word lagi, F-word lagi. Intinya ada Sakamoto besar sama Sakamoto ganteng prime gitu. Dan itu pertama kali muncul juga di manga dan anime. Dan di situ pertarungannya keren banget. Kalau di manga. Tapi pas di anime gue ngelihat, wah, bukan biasa lagi tapi lebih kepada kacau balau. Kacau balaunya di mana? Pertama, cuttingnya tuh aneh. Kalau kalian sadar, ini dimulai bukan dari di Boiled tapi dari si scene lawan pembunuh bayaran yang racun itu yang di roller coaster. Itu tuh cuttingnya aneh banget. Yang jatuh tahu-tahu langsung berdiri, itu cutting editingnya gitu. Kayak ada frame yang hilang gitu. Kayak continuity-nya aneh. Dan makin kesini makin berasa banyak banget editing dan cuttingnya itu yang kayak terburu-buru atau ada yang dibuang. Semua pertarungannya terkesan biasa aja, bahkan sampai masih ada adegan Dragon Ball style ya, mungkin udah di-upgrade, cuman gue bilangnya masih Dragon Ball style yang kayak mukul-mukul cepet gitu tapi diem frame cuman gini-gini aja. Yang intinya sangat generik dan biasa aja untuk anime yang sangat kental dengan unsur action ya. Sangat kental dengan
dengan unsur action. Sekali lagi saya akan bilang dengan baik-baik dan mengingatkan Anda para wibu bahwa Sakamoto Days itu sangat kental dengan actionnya. Gue udah bilang bahwa ini interpretasi gue, tapi banyak dari kalian pasti akan setuju. Ketika Sakamoto lagi besar, dia itu stylenya adalah style Jackie Chan, dan ketika dia lagi kurus, dia itu sebenarnya style John Wick. Tapi di sini nggak kerasa apa-apa, bener-bener cuman berantem generik anime biasa. Dan yang paling fatalnya adalah scene di biang lala, ya, scene di Wheels, ya, Ferris Wheels, yang kita tahu di manga itu sangat-sangat gila, keren banget bro, lu bayangin bro, lu habis berantem darah-darah lu begini, ya, sorry, ini layarnya salah, lihat, ini si Boyle ya, begini, rokok, yang satu lagi yang habis gebugin lu, begaya, begini. Itu keren banget, men. Buset, itu di manga pertama kali gue bilang, wanjir, ini manga bisa sampai kayak gini, bisa seru banget. Wah, keren banget, men. Bukan cuman vibe-nya, tapi gambarnya juga. Dan di anime ini bahkan gak ada zoom, gak ada pergerakan, bener-bener Toto jelek gitu loh. Kayak Toto udah frame aja ceklek gitu. Gak ada proses menuju ke situ yang, ya ada orang, tabrakan terus. Gak ada yang kayak toeng, Toto udah gitu frame-nya tek gitu. Aduh, itu gue nontonnya serius ada kayak di hati gitu, kayak Dari Why? Udah lebay, no. Ya intinya gue kecewa. Kalau lu pada bilang, wah ekspektasi lu ketinggian, no. Sini gue kasih tahu ya. Menurut gue ini udah overuse banget nyalahin orang karena ekspektasi ketinggian. Ekspektasi itu boleh ada. Ketinggian apa enggaknya itu bisa kita rasionalkan, bisa kita ukur. Ini manga tentang action yang gambarnya bagus banget. Ini manga populer. Populernya bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di dunia, tapi di Jepang itu sendiri. Kira-kira apakah kita tidak boleh punya ekspektasi bahwa anime dari adaptasi manga ini itu selevel apa? Selevel JJK, selevel Dadadan, selevel Frieren, atau ini selevel My Hero Academia season terakhir yang mid banget, One Punch Man season 2, atau Boruto sekalian, atau X-Arm gitu, atau One Piece yang Whole Cake Island arc tuh. Tentu wajar banget dong untuk para fans, para wibu itu punya ekspektasi paling atas, karena ini populer banget, isinya action banget, panel manganya bagus-bagus banget. Sayang banget gak sih kalau diadaptasiin untuk ya udah mid aja. Masalahnya JJK yang gambarnya suka aur-auran aja, kalau lu baca manganya itu bisa diadaptasiin sama MAPPA bagus banget. Kimetsu no Yaiba, gue gak bilang jelek, tapi manganya itu kalau lu baca mid lah gitu, dan bisa dibikin seluar biasa itu sama Unlimited Money dan lain-lain contohnya gitu. Intinya adalah ekspektasi wibu itu ada rasionalisasinya gitu, diukur. Lu ya bisa ada judul out of nowhere gitu tentang apa, terus tiba-tiba lu berharap ngalahin Dadadan juga aneh gitu kan. Ya ini menurut gue udah sepadan lah, udah harusnya gitu loh dibandingin sama Dadadan, JJK dan lain-lainnya. Jadi bukan ekspektasinya yang salah, tapi adaptasinya yang gagal memenuhi ekspektasi. Dan ekspektasi yang menurut gue sangat-sangat masih bisa kita terima kalau misalnya ekspektasi lu segitu. Dan menurut gue ekspektasi para wibu yang mungkin mirip sama gue itu menurut gue masuk akal. Dan yang paling gue khawatirkan adalah hipotesa ekonomi wibu gue, yang dimana menurut gue makin kesini makin banyak manga yang populer, yang top title di Shonen Jump atau publikasi lain, itu kalau udah fansnya banyak dan loyal, bikin aja animenya mid karena mereka akan happy-happy aja. Sedangkan yang biasa aja itu kalau bisa animenya dibikin bagus sehingga mereka akhirnya mau baca manganya. Kesian gua, kesian lu, dan kesian para wibu lainnya. Iya nggak sih? Masa kita harus bilang ya jangan sampai nama Dadadan, jangan sampai Dadadan? Berarti ya selama ini yang berhasil menyentuh ke taraf emang populer judulnya, panel manganya juga bagus, dan animenya juga bagus. Kan sayang progres industri atau perkembangan industri kalau misalnya anime dibilang ya nggak apa-apa, segini aja kualitasnya, nggak semuanya mesti ngejar kualitas Dadadan gitu kan. Ya gua nggak bilang maksudnya seluruh anime harus Dadadan levelnya, tapi minimal judul-judul populer nggak sih? Ya kalau kita terus kayak begini ya lama-lama kita akan dapat Blue Lock season 2 terus. PPT aja orang wibunya nggak protes, pada mau nonton, pada senang-senang aja. Dan yes, itu semua berpengaruh nantinya ke depannya. Dan Sakamoto sekarang gue nontonnya pas makan aja lah, jadi kelewat-kelewat dikit nggak apa-apa lah sambil nungguin. Dan sayang banget gini loh, kan mereka tayang bareng ya, Sakamoto sama Solo Leveling. Dan ini yang lebih bikin nyet hati gue ya. Gue tuh nggak gimana-gimana sama Solo Leveling. Maksudnya oke, cuman kayak story dan world buildingnya kayak udahlah gitu. Dan ini kan Sakamoto sama Solo Leveling bareng gitu tayangnya, nggak bareng-bareng, maksudnya kayak di musim yang sama gitu. Kok bisa-bisanya gue lebih nikmatin pertarungan Solo Leveling anime daripada Sakamoto Days? Kok bisa? Bayangin nanti Naruto Blue Vortex animenya berantemnya jauh lebih bagus. Gue akan tetap bilang story-nya biasa ya, tapi kalau bertarungnya baru sih gue bilang bagus gitu. Dan Sakamoto Days pertarungannya nanti sampai ngelawan X, sampai ngelawan yang kayak kakek samurai, siapa namanya lupa gue itu. Apalagi yang apa tuh yang war besarnya itu tuh, aduh. Tapi sepertinya banyak fans yang menurut gue terlalu kopium, terlalu menerima apa adanya, atau denial gitu. Terserah sih, itu oke-oke aja menurut gue. Kayak ya udah, itu kan lu. Kalau mau dengarkan omongan gue ya bisa loh. Contoh MAPPA di Attack on Titan season terakhir yang awal-awal banyak fans protes, di
diperbaiki. One Piece bisa ambil keputusan hiatus dulu untuk memperbaiki. Ternyata pertarungan kayak Aokiji lawan Garp bagus, orang-orang suka. Zoro lawan King orang-orang suka. Akhirnya mereka mau perbaiki kualitas. Gak tahu ya hasilnya gimana, tapi ntar kita lihat. Dan lain-lain. Sonic deh contoh paling nyata. Bayangin kalau Sonic nggak diprotes dulu, itu hidungnya masih kayak begitu tuh. Nggak bakal ada sequel sampai tiba-tiba Keanu Reeves ngisi suara, nggak ada. Dan komunitas wibu dunia pun juga omongannya sama gitu sama gua. Kurang lebih ya kecewa gitu. Di Twitter juga rame ngungkapin, anyone defending Sakamoto Days animation is deluding themselves. It's not bad, but it's not good. People were expecting S tier animation because the manga is one of the best drawn in terms of fight choreography ever. They are gonna butcher all the panels. Ya seperti yang gue bilang, banyak banget panel-panel manganya yang bagus banget tapi diadaptasi dengan biasa aja. Sekali lagi gue bilang ya, gue nggak bilang jelek, biasa aja. Tapi khusus Boyle versus Sakamoto itu ancur-ancuran. Oh bahkan ini ya, lu sadar gak sih itu? Ya gue oke lah, itu di-cut lah banyak banget episode-episode atau chapter-chapter yang di-cut kayak polisi cewek itu menurut gue lucu tuh kalau dimasukin. Atau yang tiba-tiba istrinya kena perampokan bus itu juga harusnya bisa dimasukin tuh. Tapi yang gue rasain paling fatal adalah bayangin ini episode Hard Boil ya. Pas Hard Boil lawan Sakamoto itu emang dibagi dua ya. Yang awal-awal banget tuh sama yang sekarang ya. Terus pas yang terakhir, pas Ferris wheel mereka ngerokok dan ngancurin Ferris wheel tuh ya, itu kecampur sama konklusinya yang dimana akhirnya mereka agak sedikit berantem dan jujur sama bininya, kecampur sama arc nonton movie-nya, movie tentang informasi yang mesti dibeli, kecampur sama arc infiltrasi, kecampur sama ketemu Naguro, terus abis itu kayak dipadetin satu episode gitu. Secara itunya aja nyebelin, tau gak sih? Lu nggak sadar itu banyak banget chapter ditempel jadi satu episode. Udah kerasa aneh gak sih lu? Nggak, gue nggak mau bilang ini S. Gue bilang di bawah mid, tapi untuk secara keseluruhan penilaiannya secara total masih mid. Suzuki ain't deserve this kind of adaptation. Yes, Suzuki Sensei, semoga tetap happy. Semoga mungkin nanti di season 2 ada perbaikan, atau mungkin di kesempatan lain. Suzuki Sensei, good luck. Hey Sakamoto fans, remember when you all said it was better than JJK? Karma ain't it, lemau. Iya, jadi buat yang belum tahu, di internet tuh banyak banget fans-fans Sakamoto itu overhypein Sakamoto adaptation. Terus akhirnya mereka clash sama fans Jujutsu Kaisen karena mereka bilang Sakamoto Days itu JJK killer sebagai top tier action anime di eranya. Tapi ternyata tidak. Ya kesian sih sebenarnya. Tapi ya gue kan tetap nonton. Gue bingung sama wibu yang marahin gue, bang kalau lu nggak suka kenapa tetap nonton? Ya nggak apa-apa. Lu selama ini sama keluarga lu nggak suka tetap tinggal satu rumah. Itu lebay sih ya perbandingan. Tapi ya nggak ada salahnya untuk tetap nontonin dan tetap berharap ada bagus gitu. Atau ya karena udah nanggung, atau ya karena it's just 30 minutes of my life yang gue bisa tonton sambil makan dan nyantai aja gitu. Gue nggak yang bilang gue tiap menitnya sibuk dan lain-lain ya. Ada waktu juga kok untuk nonton anime, dan nonton anime adalah salah satu kebahagiaan dalam hidup gue. Jadi ya tonton-tonton aja. Dan ketika kesel pun gue kesel dengan bahagia gitu. Gue nonton anime tapi kesel. Ya lu paham lah maksud gue. Tapi kalau menurut kalian para fans Sakamoto atau yang nontonin Sakamoto, coba komen di bawah. Gue yakin buat lu pada yang gak baca manganya pasti animenya oke-oke aja. Tapi buat lu pada yang baca manganya, lu tahu this anime sangat tidak merepresentasikan apa yang kita baca selama ini. Apa yang selama ini digambar dan dikarang sama Suzuki Sensei. Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan terlalu dalam mengenai anime seperti ini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya sekian tradisi untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.